Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Selamat bertemu dengan saya dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Materi kita hari ini adalah membahas mengenai konsep akuntansi manajemen, di mana nanti saya akan berikan bagaimana penilaian dalam mata kuliah ini dan buku referensi apa saja yang akan nanti kita pergunakan. Dan juga nanti kita akan membahas bagaimana tujuan mengenai pembelajaran dalam materi ini. Ya, baik, saya akan share PPT-nya. Baik, materi kita hari ini adalah konsep akuntansi manajemen, di mana tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar akuntansi manajemen, konsep biaya manajerial, biaya produksi dalam laporan keuangan, dan isu terkini akuntansi manajemen. Oke, untuk buku referensi yang dipergunakan, saya menggunakan 5 buku referensi di sini. Yang pertama adalah Garrison, yang kedua Hansen dan Mowen, lalu Henry Simamora, Darsono dan Ari Purwanti, dan Wiratna Sujarweni. Sedangkan buku wajib yang harus kalian miliki adalah Hansen dan Mowen tahun 2015. Judulnya Akuntansi Manajerial Jilid 1. Ya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai kebutuhan atas informasi akuntansi manajemen. Oke, untuk definisi akuntansi manajemen sendiri merupakan suatu tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran. Oke, boleh digarisbawahi di sini. Informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran. Lalu, yang digunakan untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan, informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan terutama oleh pemakai intern organisasi. Oke, kalian sudah belajar akuntansi keuangan sebelumnya. Di sini kalian harus bisa membedakan apa yang menjadi perbedaan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Seperti yang tadi saya katakan, di garis bawahi. Nah, ini adalah persamaannya. Jadi ada persamaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, ada juga perbedaannya. Persamaannya adalah keduanya merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai ukuran. Nah, lalu ada juga yang membedakan, yaitu dalam akuntansi manajemen dimanfaatkan terutama oleh pemakai intern organisasi. Ingat, dipakai oleh intern organisasi. Sedangkan akuntansi keuangan dipergunakan ada 2, oleh intern, baik intern maupun ekstern. Nah, itu yang membedakannya. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih spesifik lagi apa persamaannya dan apa perbedaannya. Oke, kita lihat di sini. Model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Ini yang merupakan sebuah siklus ya dalam sistem informasi akuntansi manajemen ini, di mana kegiatannya akan dimulai
dengan adanya kegiatan ekonomi yang merupakan masukan. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Tentu saja kegiatan ekonomi adalah aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Seperti yang tadi di awal definisi akuntansi manajemen dikatakan bahwa aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan yang dapat diukur dengan uang. Nah, itu sebagai masukan dari kegiatan ekonomi. Lalu aktivitas-aktivitas nanti akan dikumpulkan. Aktivitas apa aja? Dan diukur berapa nilainya. Lalu dilakukan penyimpanan. Dianalisis, dilaporkan, dan dikelola. Nah, ini terjadi di dalam proses sistem informasi akuntansi manajemen. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti akan terdapat hasil di sini. Kegiatan dalam proses ini nanti ada output. Berupa apa? Tentu saja berupa laporan khusus. Ada biaya produk, ada biaya pelanggan, ada anggaran, ada laporan kinerja, ada komunikasi pribadi. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi bukan komunikasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan ya, tapi ini komunikasi pribadi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan yang nantinya akan terbaca dalam nilai-nilai yang diinput di dalam laporan. Seperti itu. Nah, output ini nanti akan dimanfaatkan oleh pengguna. Siapa penggunanya? Tentu saja intern perusahaan. Siapa itu intern perusahaan? Yaitu pihak manajemen. Untuk apa pihak manajemen? Tentu saja untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Nah, nanti akan kembali lagi ke dalam proses masukan kembali. Nah, seperti itu sistem informasi akuntansi manajemen. Oke, selanjutnya sistem informasi akuntansi manajemen. Sekarang kita lihat dulu tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk, atau objek yang lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Jadi di sini yang ditekankan adalah akurasi perhitungan biaya produk atau jasa. Lalu yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, ini adalah tugas dari manajemen. Tugasnya untuk apa? Mengevaluasi, memonitoring, apakah ini sudah efektif, apakah ini sudah efisien. Nah, itu tugas dari manajemen. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Keputusan seperti apa? Pengambilan keputusan strategis. Seperti apa sih? Contohnya keputusan strategis seperti yang tadi sudah saya sebutkan di poin kedua. Sudahkah ini efektif? Sudahkah ini efisien? Nah, seperti itu. Apakah ini produk ini akan diteruskan atau dihentikan? Nah, jadi keputusan-keputusan strategis seperti itu. Oke. Proses manajemen. Proses manajemen sendiri didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajemen atau manajer dan pekerja yang diberdayakan. Lalu pemberdayaan pekerja adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional
untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Jadi ini yang terkait dengan manajemen semuanya. Oke. Kegiatan manajemen yang pertama adalah perencanaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Jadi aktivitas perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Jadi perencanaan memerlukan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya apa? Contohnya meningkatkan profit melalui peningkatan kualitas, yaitu melalui pengurangan limbah, komplain atau keluhan pelanggan, dan perbaikan produk. Meningkatkan profit dengan pengurangan biaya, yaitu evaluasi, analisis, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Program cost saving atau penghematan biaya. Nah, perencanaan ini didapat dari mana? Tentu saja dari kegiatan manajemen di mana saat dia melakukan evaluasi terakhir. Nah, ini akan dia pergunakan untuk melakukan perencanaan di masa yang akan datang. Jadi data yang dipergunakan dalam perencanaan ini adalah data-data dari kegiatan di periode sebelumnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, pengendalian. Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik atau feedback, yaitu informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Contohnya, evaluasi terhadap proyek tertentu, efisien atau tidak. Evaluasi terhadap hasil inovasi suatu produk. Lalu adanya laporan kinerja. Jadi dikendalikan dengan apa? Tentu saja manajer itu sudah memegang perencanaan. Nah, aktivitas di dalam suatu perusahaan itu tidak boleh terlepas dari rencana yang sudah dibuat. Nah, manajer tugasnya adalah mengendalikan dengan berdasarkan apa yang sudah direncanakan. Apakah yang sudah direncanakan ini berjalan dengan efektif atau tidak? Gitu. Apakah sesuai dengan rencana atau tidak? Seperti itu. Oke. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Jadi proses pengambilan keputusan berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa mengambil keputusan. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Contoh, manajer memilih antara buat sendiri barang atau membeli. Jadi peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Jadi semua kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan setelah direncanakan, dikendalikan, lalu nanti oleh manajer akan dievaluasi. Bagaimana proses berjalannya nih periode sebelumnya nih. Periode sebelumnya lalu melihat periode yang saat ini dijalankan. Apakah sudah lebih efektif atau sudah lebih efisien? Gitu. Nah, manajer juga dapat membuat keputusan apakah kita perlu akan lebih untung membuat produk sendiri atau akan lebih untung kalau kita perusahaan tersebut membeli. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu yang nanti akan diputuskan oleh manajemen. Baik, sekarang kita lihat hubungan antara laporan akuntansi dengan keputusan manajemen.
di mana seperti yang tadi adanya kegiatan bisnis atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan yang diukur dengan satuan uang, di mana kegiatan-kegiatan bisnis ini terangkum nantinya di dalam suatu laporan yang disebut laporan keuangan. Kita lihat di sini ada 3 laporan utama ya. Ada neraca atau sekarang disebut laporan posisi keuangan, ada laba rugi dan arus kas. Di mana ketiga laporan keuangan ini akan dijadikan suatu keputusan. Keputusan untuk apa? Yang pertama bisa jadi untuk keputusan rutin atau operasional. Seperti apa? Seperti pembelian, seperti penjualan, seperti pengeluaran uang. Nah, seperti itu. Itu kegiatan rutin operasional. Lalu ada lagi keputusan laba, yaitu untuk kelangsungan hidup bisnis. Jadi misalnya keputusan berapa laba untuk periode selanjutnya yang akan dicapai. Tentunya dengan perusahaan menentukan laba, dia akan membuat perencanaan sehingga nanti laba yang akan tercapai dalam periode selanjutnya itu akan tercapai dengan rencana-rencana yang dibuat. Lalu ada keputusan khusus, tentu saja ini untuk investasi. Tujuannya adalah untuk jangka panjang. Oke, selanjutnya informasi yang dibutuhkan dalam proses manajemen. Jadi untuk perencanaan atau planning, tadi sudah disebutkan, ini hanya mengulang kembali ya. Formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian atau controlling aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Lalu pengambilan keputusan atau decision making, yaitu proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, yaitu membedakan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sekarang kita akan lihat secara spesifik apa sih perbedaannya. Dari definisi dulu ya. Untuk definisi akuntansi keuangan, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi bagi pihak internal dan eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen ditujukan untuk pengguna internal atau manajemen yang merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Nah, ini perbedaannya secara spesifik. Kita lihat yang pertama, kita lihat perbedaan dari target pengguna. Kita lihat akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk pengguna internal. Siapa pengguna internal? Tadi sudah disebutkan, yaitu manajemen atau manajer. Sedangkan akuntansi keuangan berfokus pada penyediaan informasi untuk penyedia atau pengguna eksternal maupun internal. Siapa itu pihak eksternal? Pihak eksternal itu bisa pemegang saham, bisa kreditur, bisa juga pemerintah, bisa juga pelanggan. Nah, itu pihak eksternal. Sedangkan kita lihat dari perbedaan yang kedua, yaitu batasan input dan proses. Untuk akuntansi manajemen, dia tidak terikat aturan tertentu. Jadi yang dimaksud untuk perhitungan-perhitungan itu tidak ada atau belum ada
aturan-aturan yang berlaku secara umum. Berbeda dengan akuntansi keuangan, di mana pelaporan akuntansi keuangan harus mengikuti prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang atau Bapepam dan IAI di Indonesia. Sekarang kita lihat perbedaan selanjutnya, yaitu jenis informasinya. Untuk akuntansi manajemen, informasi keuangan dan non-keuangan. Dimungkinkan juga informasi yang bersifat subjektif. Jadi ini lebih luas lagi ya dari akuntansi keuangan. Karena di sini informasi non keuangan juga dimasukkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya manajer membuat sebuah perencanaan. Dia harus melihat kondisi perekonomian ke depannya ini seperti apa gitu. Apakah kemungkinan terjadi inflasi atau tidak? Tentu saja kalau itu terlihat gitu akan dimasukkan di dalam perencanaan. Seperti itu. Itu dari non keuangan. Sedangkan informasi untuk akuntansi keuangan itu bersifat objektif. Jadi hanya dari informasi keuangan saja. Oke. Perbedaan selanjutnya adalah orientasi waktu. Untuk akuntansi manajemen menekankan pada informasi tentang peristiwa di masa depan. Jadi fokus untuk akuntansi manajemen ini adalah membuat suatu perencanaan di masa depan. Gitu. Jadi fokusnya menekankan informasi tentang peristiwa di masa depan. Apa yang akan terjadi seperti itu. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu akuntansi keuangan mencatat dan melaporkan peristiwa yang sudah terjadi atau data historis. Gitu. Jadi apa yang dilaporkan di dalam akuntansi keuangan itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Sedangkan dalam akuntansi manajemen dapat dikatakan yang belum terjadi. Seperti itu. Untuk tingkat agregasi, akuntansi manajemen, evaluasi internal, dan pembuatan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang sangat detail. Jadi ini sangat detail sekali ya kalau untuk akuntansi manajemen. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya untuk perhitungan harga pokok produksi misalnya. Dia menggunakan apa? Harga pokok pesanan misalnya seperti itu. Nah ini harus sangat detail sekali. Berapa bahan bakunya, berapa biaya tenaga kerjanya, berapa biaya overheadnya seperti itu. Dimana nanti akan kalian pelajari biaya overhead itu agak sulit sekali untuk bisa ditentukan secara persatuannya gitu. Nah, untuk akuntansi keuangan merupakan informasi yang disediakan berfokus pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi dia secara global melaporkannya informasi tersebut. Tidak sedetail dari akuntansi manajemen. Untuk kedalamannya, akuntansi manajemen melibatkan aspek ekonomi manajerial, teknik industri, dan ilmu manajemen. Jadi bersifat multidisiplin. Sedangkan akuntansi keuangan lebih spesifik. Jadi hanya dalam lingkup keuangan saja. Nah, untuk keakuratan dan tepat waktu untuk akuntansi manajemen, karena ini dipergunakan untuk pengambilan keputusan, dia lebih menekankan pada ketepat waktuan. Jadi apa yang dipergunakan untuk pengambilan keputusan itu nantinya akan bersifat relevan gitu karena ketepat waktuannya ini gitu. Sedangkan akuntansi keuangan lebih menekankan pada keakuratan. Lalu yang terakhir verifikasi dan relevansi.
Untuk akuntansi manajemen lebih menekankan pada relevansi terhadap perencanaan dan pengendalian. Sedangkan untuk akuntansi keuangan lebih menekankan pada kemampuan verifikasi bahwa dia dapat dipertanggungjawabkan dengan cara diverifikasi. Jadi kesesuaian dengan prosedur-prosedur atau ketentuan yang sudah berlaku secara umum. Demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mencerna apa yang sudah saya sampaikan. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian boleh langsung ditanyakan dalam Zoom ini, atau jika memang pertanyaan itu belum muncul pada saat ini, boleh kalian tanyakan dalam grup. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.